Pembangunan ibu kota Nusantara terus dikebut. Jalan utama akan segera dibuka, kantor-kantor pemerintahan mulai beroperasi, dan sejumlah fasilitas vital telah dipersiapkan. Ini bukan sekadar pemindahan pusat administrasi, tapi transformasi total arah negara. IKN berdiri tepat di tengah-tengah Indonesia, di jantung negara, di titik 0 km, persis di garis khatulistiwa. Hal ini yang menjadikannya titik paling strategis secara geografis. Tak hanya itu, posisi ini jadi paling ideal untuk mengontrol seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Lokasi yang sestrategis ini tentu punya konsekuensi. Ia tidak hanya jadi pusat pemerintahan, tapi juga titik vital yang harus dijaga ketat. Apakah ini bagian dari strategi pertahanan jangka panjang, atau Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk naik kelas dari negara berkembang menuju kekuatan regional, bahkan superpower? Memang wacana ini telah mencuat sejak tahun 2022 lalu. TNI Angkatan Laut bersiap naik level. Pangkalan Angkatan Laut atau Lanal Balikpapan akan ditingkatkan statusnya menjadi Lantamal, Pangkalan Utama Angkatan Laut. Hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi potensi ancaman dan kerawanan. Sebab, lokasi Lanal Balikpapan berhadapan langsung dengan alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI 2 yang merupakan wilayah perairan terbuka dan jalur pelayaran tersibuk yang tidak hanya untuk rute domestik, tetapi juga rute luar negeri. Tak main-main, TNI Angkatan Laut mengantongi hibah lahan dari pemerintah daerah Balikpapan untuk membangun Lantamal lengkap dengan fasilitas pendukungnya. Infrastruktur dipoles, sarana diperkuat, dan sistem pertahanan laut ditingkatkan. Menindaklanjuti hal tersebut, maka diadakanlah rapat pimpinan TNI Angkatan Laut pada tahun 2024 kemarin. Rapat yang dipimpin Kasal Laksamana Muhammad Ali ini menyepakati bahwa nantinya Pangkalan TNI Angkatan Laut akan berlokasi di pesisir Melawai yang jaraknya kurang lebih 1 km dari Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Balikpapan. Plus, nomenklatur Lantamal akan dirombak total. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengungkapkan rencana perubahan nama menjadi Kodamar, yaitu Komando Daerah Maritim. Bukan sekadar ganti nama, ini penanda pergeseran doktrin dan perluasan peran dalam sistem pertahanan nasional. Rinciannya 8 pangkalan laut akan naik kelas jadi Kodamar A dan 6 lainnya menjadi Kodamar B. Hal yang sama juga berlaku pada TNI Angkatan Udara atau TNI AU. Tak sekadar ikut pindah, mereka membidik pembangunan pangkalan udara berskala VVIP di pusat pemerintahan baru RI. Lokasinya tak main-main. IKN bakal menjadi gerbang udara bagi para kepala negara dan tokoh penting dunia. Maka tak heran jika TNI Angkatan Udara mematok target Lanut kelas A. Mantan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsikal Pertama TNI R. Agung Sasongkojati mengatakan, rencana ini bukan wacana belaka. TNI Angkatan Udara terus menyiapkan langkah teknis dan meminta dukungan lintas kementerian, mengingat IKN adalah titik temu kepentingan sipil dan militer. Tak hanya itu, TNI Angkatan Udara juga tengah mengatur ulang kekuatan udaranya. Ada 5 lanut yang bakal naik kelas ke tipe A, 2 menjadi tipe B, dan akan hadir pula skuadron serta pangkalan tipe C di titik-titik strategis lainnya. Tak cukup sampai di situ, pemerintah Indonesia juga tengah menyiapkan sistem pertahanan negara yang tak lagi sebatas militer. Deputi 4 Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kemenko Polhukam, Laksda TNI Kisdiyanto menegaskan, pemindahan ibu kota akan mengubah peta pertahanan nasional secara signifikan. IKN bukan kota biasa, ini pusat gravitasi negara. Jika titik ini lumpuh, maka keselamatan Republik ikut dipertaruhkan. Karenanya Indonesia tak boleh lengah. IKN akan dijaga dengan sistem Smart Defense, yaitu gabungan pertahanan militer nirmiliter yang didukung teknologi mutakhir dan pendekatan deteren aktif. Strateginya disusun berbasis konsep anti-access atau area denial A2AD untuk memastikan siapapun yang mencoba masuk tanpa izin akan berpikir 2 kali. Selain itu, ada sistem keamanan berbasis kecerdasan buatan yang akan terbuat dalam satu jaringan terpadu bernama One Signal Network. Sistem ini memungkinkan pemantauan dan respon cepat terhadap berbagai potensi ancaman. Sejalan dengan konsep Smart City, sistem pertahanan dan keamanan IKN mengusung model Sishan Kamrata, yaitu pertahanan semesta yang menggabungkan peran militer dan sipil.
Selain pertahanan fisik, strategi keamanan juga menyasar sistem digital, komunikasi, dan infrastruktur vital lainnya agar seluruh elemen di IKN bisa terlindungi dari segala bentuk potensi gangguan.